Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya membawakan beberapa tips untuk salat yang khusyuk. Salah satu kekhusyukan yang senantiasa kita idam-idamkan saat ini adalah saat mendirikan salat. Mungkin banyak di antara kita yang kurang perhatian dengan menjaga kekhusyukan dalam salat, bahkan menjadikan salat sekedar penggugur kewajiban semata. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi kita untuk menjaga kekhusyukan ibadah salat kita. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdashi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa kekhusyukan adalah puncak kebaikan dari adab-adab salat yang kita kerjakan. Di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bagaimana kekhusyukan menjadi ciri keberuntungan seorang mukmin. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman, yaitu yang khusyuk dalam salat-salat mereka. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Karenanya menjadi sebuah kebutuhan bagi kita untuk mengevaluasi kembali salat yang kita jalani selama ini. Apakah sudah mendapati kekhusyukan dalam salatnya, atau masih sering menjadikan salat sebagai rutinitas biasa yang nyaris tidak berkesan apapun terhadap dirinya? Setiap kita tentu harus berusaha untuk meningkatkan kualitas salatnya dari hari ke hari. Bukan hanya mengerjakan salat dan rukunnya saja, tetapi berusaha mengejar kekhusyukan di dalam salat agar lebih optimal pengaruh dan pahala yang ia dapatkan. Kaum muslimin yang berbahagia, disebutkan dalam tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Syekh Al-Azhar Muhammad Ali Tontowi, makna khusyuk adalah ketakutan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala yang terlihat pada anggota badan, menjadikannya tenang dan merasakan bahwa berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini adalah pekerjaan yang berat dan harus dilatih terus-menerus. Ada beberapa langkah untuk menjadi khusyuk dalam salat. Secara umum telah dibahas dalam banyak kitab-kitab, di antaranya sebagai berikut. Pertama, menyadari fungsi dan pentingnya salat, sehingga ia tidak lagi merasa salat sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebagai sebuah kebutuhan yang akan berakibat baik bagi dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat. Sungguh jauh berbeda antara yang memperlakukan salat sebagai kewajiban dan mereka yang menganggapnya sebagai kebutuhan. Mereka yang menjadikan salat sebagai beban akan merasa terganggu dengan datangnya waktu salat, kemudian mengerjakan salat bisa jadi dengan penuh kemalasan dan rasa berat. Jika tidak berhati-hati, kemalasan seperti ini bisa mengantar seseorang pada suatu jalan indikasi-indikasi sifat munafik yang disebut dalam Quran Surah An-Nisa ayat 142. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Namun sebaliknya, mereka yang memahami betapa mulia dan agungnya ibadah salat, menyadari manfaat bagi ketenangan jiwa seorang muslim, maka senantiasa akan menjadikan salat sebagai kebutuhan. Mereka akan senantiasa merindukan waktu-waktu salat karena menemukan di dalamnya kenyamanan dan ketenangan. Sebagaimana Rasulullah SAW yang mengingatkan Bilal saat waktu salat telah tiba untuk segera azan dan mengatakan, "Wahai Bilal, ahrina bis shalah, buatlah kami nyaman dengan bersegera salat. Sungguh kenangan yang indah dan dirindukan." Kedua, istidor al-qaib, konsentrasi, yakni mengosongkan hati dari hal-hal yang mengganggu dan mencampuri konsentrasi ketika salat.
Karenanya disyariatkan niat di awal salat sebagai pintu awal menata hati dan menghadirkannya. Takbiratul ihram adalah pintu masuk salat yang harus benar-benar dijaga kesungguhan niat di dalamnya. Namun, godaan juga terkadang bisa muncul di tengah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa akan hal ini dalam sebuah riwayat dari Utsman bin Abi As. Ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi salatku dan mengganggu bacaanku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Itu adalah setan yang bernama Khonsab. Jika engkau merasakan, maka bertauzlah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meludahlah ke arah kiri 3 kali." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan gambaran betapa upaya tipu daya setan untuk menggoda manusia bahkan di saat mereka tengah menjalankan sholat sekalipun. Kaum muslimin yang berbahagia. Adapun tips yang ketiga, tafahum li ma'nal qalam, mengetahui arti lafaz doa yang diucapkan. Dengan memahami makna bacaan yang kita lafalkan, maka akan membantu khusyukan dalam sholat, karena kita menghayati sepenuhnya doa-doa yang ada di dalamnya. Jangan sampai dalam hal ini para orang tua kalah dengan anak-anaknya yang belajar di TPA dan SD, yang mungkin setiap saat mendapatkan tugas hafalan doa-doa dalam salat beserta maknanya. Yang keempat, ta'zim lillah, penghormatan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dan kekuasaannya pada satu sisi, dan juga pada saat yang sama kita merasakan kekerdilan kita sebagai hambanya. Hal ini akan memunculkan ketakutan saat sedang menjalani salat. Tidak ada kesombongan sedikit pun saat kita salat. Inilah rahasia mengapa terkadang saat kita salat di alam terbuka seperti lereng bukit atau pinggir pantai, dan kemudian kita merasakan kehusyukan. Karena pada saat itu kita dikondisikan untuk melihat langsung keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka bergetarlah hati kita dan bertambahlah kehusyukan dalam salat kita. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang kelima, zikrul maut, mengingat mati dalam salat kita. Kita merasa bahwa salat kita ini adalah yang terakhir yang akan kita kerjakan, di mana setelahnya malaikat maut datang menjemput ajal kita. Perasaan ini menumbuhkan suasana kebatinan yang luar biasa, membantu salat kita jauh lebih khusyuk dari sebelumnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita tentang hal ini. Beliau bersabda, "Ingatlah mati dalam salatmu, karena sesungguhnya jika orang mengingat mati dalam salatnya, tentu ia akan memperbagus salatnya. Salatlah seperti orang yang tidak yakin ia akan dapat melakukan salat selainnya." Hadis riwayat Dailami, disahihkan oleh Albani. Kaum muslimin yang berbahagia. Selain langkah-langkah di atas, syariat kita juga menganjurkan sunnah-sunnah tertentu yang semua mengarah menuju optimalisasi kualitas salat. Jika kita menjalankan sunnah tersebut dengan baik, maka pada satu sisi kita mendapatkan pahala, dan di sisi lain kita akan lebih mudah mewujudkan khusyukan dalam salat kita. Hal-hal sunnah yang mendukung khusyukan tersebut antara lain anjuran bersiwak setiap kali akan salat, kemudian memakai pakaian yang baik, berdoa dan berjalan dengan tenang ketika berangkat ke masjid meskipun telah mendengar iqamah. Selain anjuran-anjuran, ada juga hal-hal yang dilarang dan dimakruhkan, dan jika kita melanggarnya, niscaya kehusyukan salat kita bisa tergadaikan. Misalnya, larangan pergi ke masjid setelah makan makanan yang berbau menyengat seperti bawang, pete, jengkol dan semacamnya. Atau ada juga larangan salat dalam kondisi menahan hajat dan yang semacamnya. Itu semua jika dijalankan, insya Allah akan membantu kita untuk menggapai kehusyukan yang lebih optimal. Akhirnya, tentu kita semua berharap kita mampu memperoleh kualitas diri kita, kualitas ibadah kita secara umum, dan tentunya yang terkhusus adalah kehusyukan ibadah kita dalam sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.